Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Mahmudi dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan akhlak dalam Islam. A. Pengertian akhlak. Disebut bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah, baca istiqomah dalam Islam, dan cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun serta istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak sebagaimana Ibnu Miskawai menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Kata akhlak menurut istilah khususnya dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Para ulama ilmu akhlak merumuskan definisinya dengan berbeda-beda. Tinjauan yang dikemukakan antara lain: A. Al-Qutubi mengatakan suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab atau kesopanannya disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian dan kejadiannya. B. Muhammad bin Ilan al-Sadiqi mengatakan akhlak adalah suatu pembawaan pada diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah atau tanpa dorongan dari orang lain. Ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan lebih lama. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Tetapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria berikut ini. Yang satu, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah terjadi kepribadiannya. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa memikirkan. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakan tanpa paksaan atau tekanan dari luar. B. Jenis-jenis akhlak. Yang pertama, akhlak baik atau terpuji, yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak yang baik yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah. Akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memenuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah SAW, mencegah diri untuk mendekati yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Akhlak yang baik
menurut Imam Al-Ghazali ada 4, yaitu bijaksana, memelihara diri dari suatu yang tidak baik, keberanian atau menundukkan kekuatan hawa nafsu, dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkum sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahmi, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan ridho dengan kesengsaraan, berbicara benar, dan sebagainya. Akhlak yang baik yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak yang baik terhadap Tuhan antara lain bertaubat, kedua bersabar, 3 bersyukur, keempat bertawakal, kelima ikhlas, 4 raja, 6 bersikap takut. Sedangkan akhlak yang baik terhadap sesama manusia antara lain belas kasihan atau sayang, kedua rasa persaudaraan, ketiga memberi nasihat, keempat memberi pertolongan, kelima menahan amarah, keenam sopan santun, dan keenam suka memaafkan. 2. Akhlak buruk atau tercela, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, uzub, dengki, sombong, munafik, hasud, berprasangka buruk, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan, baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya, maupun kerusakan lingkungan sekitarnya. Akhlak yang buruk yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan dan makhluk yang lainnya. Akhlak yang buruk terhadap Tuhan antara lain takabur, kedua musyrik, ketiga murtad, keempat munafik, kelima riya, keenam boros atau berpoya-poya, ketujuh rakus atau tamak, dan ke-8 akhlak buruk terhadap sesama manusia antara lain mudah marah, kedua iri hati atau dengki, ketiga mengadu-adu, keempat mengumpat, kelima bersikap congkak, keenam sikap kikir. C. Keutamaan akhlak dalam Islam. Telah disebutkan sebelumnya pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain: 1. Berat timbangan di akhirat. Kedua, dicintai Allah Subhanahu wa taala. 3. Memiliki kedudukan yang tinggi. 4. Dicintai Rasulullah SAW. Kelima, dijamin rumah di surga. D. Ruang lingkup ajaran akhlak. Sebelum mengetahui lebih dalam lagi tentang apa itu akhlak, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu urgensi. Urgensi merupakan hal terpenting atau kepentingan, sedangkan akhlak merupakan tabiat, pengarai, tingkah laku, dan kebiasaan. Jadi, urgensi akhlak adalah hal-hal yang penting atau kepentingan akhlak. Pentingnya akhlak adalah untuk membentuk manusia menjadi budi pekerti yang baik dan sopan, santun, ramah, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang penting dalam akhlak? Jika kita lihat dari sudut pandang, maka ada beberapa hal-hal yang penting dalam akhlak. Di antaranya, bagaimana akhlak manusia terhadap Sang Pencipta,
akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak manusia terhadap alam atau lingkungan sekitar kita. A. Akhlak kepada Sang Pencipta atau kepada Allah. Akhlak terhadap Allah adalah yang dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Abuddin Nata menyebutkan sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah, yaitu 1. Karena Allah Maha Pencipta manusia. 2. Allah telah memberikan perlengkapan panca indera. 3. Allah telah menyediakan bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia seperti udara, air, dan lainnya. 4. Allah telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan manusia dengan Khaliknya. Dalam masalah ketergantungan hidup, manusia selalu ketergantungan kepada yang lain. Dan tumpuan serta ketergantungannya adalah kepada Sang Maha Kuasa yang perkasa, yang maha bijaksana, yang maha sempurna, ialah Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan Maha Esa. Secara moral manusiawi, manusia mempunyai kewajiban kepada Allah sebagai Khaliknya, yang telah memberi kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Menurut hadis Rasulullah SAW, kewajiban manusia kepada Allah pada dasarnya ada 2, yaitu 1. Mentauhidkan Allah, yaitu tidak mensyirikannya kepada satupun. 2. Beribadah kepadanya. Sedangkan dalam Al-Quran, kewajiban manusia itu diformulasikan dengan 1. Iman, 2. Amal soleh, 3. Cinta dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Rela terhadap qadar dan qadar. 6. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. 7. Bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan keindahan ciptaan Allah. Akhlak terhadap sesama. Terhadap sesama manusia, kita juga harus memiliki akhlak yang baik, sehingga dalam kehidupan satu dengan yang lainnya, kita akan dipandang oleh orang-orang sekitar kita sebagai pribadi yang baik pula. Akhlak terhadap orang tua. Ibu dan ayah adalah kedua orang tua yang sangat besar jasanya kepada anaknya, dan mereka mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anaknya tersebut. Jasa mereka tidak dapat dihitung dan dibandingkan dengan harta, kecuali mengembalikan menjadi orang merdeka sebagai manusia mempunyai hak kemanusiaan yang penuh. Setelah menjadi budak atau hamba sahaya, sesuatu keadaan yang tidak diinginkan, seorang ayah dan ibu merupakan orang yang penting bagi sang anak. Ayah bekerja mencari nafkah untuk menghidupkan istri dan anaknya, sedangkan ibu melahirkan sampai bertaruh nyawanya dan kemudian menyusui anaknya. Apakah perbuatan demikian perbuatan yang mudah? Tidak. Perbuatan demikian adalah hal yang sangat sulit. Jadi kita sebagai anak sudah semestinya untuk berbakti kepada keduanya dan menghormati keduanya. Dan kita akan berdosa apabila melawan ayah dan ibu yang telah memberikan kita makan dan membesarkan kita. Dapat diimplementasikan dalam akhlak kita kepada orang tua yaitu dengan cara berbuat baik kepada ibu dan ayah,
walaupun keduanya lalim, berkata halus dan memuliakan kepada duanya. 3. Berkata lemah lembut kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia atau mendoakannya. Akhlak dalam bermasyarakat. Akhlak mulia merupakan akhlak yang berlaku dan berlangsung di atas jalur Al-Quran dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan Allah menerapkan akhlak mulia bagi Nabi Muhammad SAW dalam sikap dan perbuatan seperti dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Ayat lain yang dapat dijadikan pedoman yang baik bagi setiap muslim yang beriman adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Dengan demikian setiap muslim diwajibkan untuk memelihara norma-norma di masyarakat, terutama di dalam pergaulan sehari-hari, baik keluarga, rumah tangga, kerabat, dan lingkungan kemasyarakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah semestinya kita harus bertolong-menolong ataupun membantu, karena kita hidup seluputnya tidak sendirian. Kita hidup itu membutuhkan orang lain. Dalam hidup bersosialisasi atau bermasyarakat, juga kita harus berakhlak. Dalam artian di sini sudah pasti akhlak yang baik pula, dan dapat diimplementasikan dengan cara tolong-menolong, adil, menempati janji, bermusyawarah, menjaga ukhuwah, dan juga kita harus mempunyai cara-cara atau adab yang baik dalam bermasyarakat. Tata cara berbahasa. Berbicara halus, menatap lawan berbicara. Suara harus terdengar jelas. Gunakanlah tata bahasa yang baik dan benar. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Pembicaraan mudah dimengerti. Tata cara salam. Pastikan tangan Anda bebas. Perhatikan kondisi tangan. Jika sedang duduk, berdirilah. Pastikan telapak tangan dalam posisi menghadap ke samping. Bukalah ibu jari. Pastikan ada web-to-web kontak. Sesuaikan kekuatan genggaman. Ayun tangan Anda 1-2 kali. Buatlah kontak mata dan tersenyumlah. Tata cara makan dan minum. Makan dan minum harus dengan posisi duduk. Tidak berbicara saat sedang makan dan minum. Menggunakan tangan kanan saat makan dan minum. Tenang dan tidak tergesa-gesa saat makan dan makanan tidak berceceran. Tidak makan dan minum sambil berjalan. Makan secukupnya dan tidak berlebihan. Tidak membicarakan hal-hal buruk saat makan. Tata cara menjenguk orang sakit. Pilih waktu yang tepat. Beberapa rumah sakit menerapkan jam berkunjung yang harus Anda patuhi. Berpakaian rapi dan sopan. Perhatikan ketenangan pasien. Duduk di dekat pasien. Jangan mendorong dengan pertanyaan. Tidak menakut-nakuti pasien. Bawa buah tangan. Hindari menjenguk terlalu lama. Tata cara takziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami berkembali. Seraya berdoa, Allahumma azurni fi musibati wa akhlif li khairan miha. Ya Allah, berikanlah aku pahala kepada musibah ini dan tukarkanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Tata cara takziah. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seraya berdoa, Allahumma azurni
fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kedua, menghindari hal tabu, menunjukkan perasaan duka, tidak banyak berbicara, tidak mengumbar senyum, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan, dianjurkan untuk mensolatkan jenazah dan mengantarkan sampai kubur. Akhlak pergaulan laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang masalah pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam, kita tidak terlepas dari persoalan muhrim atau bukan, karena soal pergaulan adalah soal hubungan antar lelaki dan perempuan. Dalam Islam, etika pergaulan laki-laki dan perempuan ada aturannya dan ada batas-batasannya. Misalnya, dalam perjalanan seorang perempuan adalah dan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya tidak dibolehkan dan hukumnya haram. Di sana harus diakui muhrimnya untuk menjaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar seorang perempuan tidak dicap namanya jelek. Akhlak terhadap lingkungan atau alam sekitar. Manusia hidup memerlukan lingkungan karena memang manusia hidup di dalam lingkungan. Lingkungan perlu dijaga dan diperhatikan. Kahar Mansur mengemukakan pengertian lingkungan adalah sekeliling, sedangkan pengertian hidup adalah ia terus ada, bergerak dan bekerja. Jadi lingkungan hidup ialah keadaan sekeliling dan dari kehidupan manusia di muka bumi ini, seperti udara yang dibutuhkan untuk pernapasan, sebagai untuk sungai untuk keperluan air minum, dan ikan-ikan yang terdapat di dalamnya bisa dimakan, hutan untuk perlindungan, serta kayu-kayu bermanfaat bagi keperluan untuk membangun rumah. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman dianjurkan mempunyai akhlak terhadap lingkungan. Berakhlak terhadap lingkungan artinya memperlakukan lingkungan hidup secara baik dan dengan sewajarnya. Berakhlak dengan lingkungan dapat dilakukan dengan cara melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan dari pencemaran, dan memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Landasan hukum akhlak. Dalam Islam, dasar atau alat pengukur dan yang menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dijauhi. Kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan berbagai pendekatan yang melekatkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan akhlak yang paling terang dan jelas. Pendekatan Al-Quran dalam menerangkan akhlak yang mulia bukan pendekatan teoritikal, tetapi dalam bentuk konseptual dan penghayatan. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digambarkan dalam perwatakan manusia, dalam sejarah dan alam realita kehidupan manusia sesama Al-Quran diturunkan. Kegunaan mempelajari akhlak. Suatu ilmu dipelajari karena adanya kegunaan. Oleh karena itu, mempelajari ilmu akhlak akan membuahkan hikmah yang besar bagi yang mempelajarinya. Antara lain, kemajuan rohani. Seseorang dapat membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Seseorang akan selalu berusaha memelihara diri agar senantiasa berada di garis akhlak yang mulia dan menjauhi segala bentuk tindakan yang tercela yang dimurkai oleh Allah. Penuntun kebaikan. Bukan hanya sekedar memberitahu nama yang baik dan buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong manusia supaya membentuk
hidup yang lurus dengan melakukan kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi sesama manusia. C. Kebutuhan primer dalam keluarga. Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. Keluarga yang tidak dibina dengan tonggak akhlak yang baik tidak akan bahagia, sekalipun bergelimang kekayaan. Keharmonisan keluarga terlahir dari akhlak yang luhur. D. Kerukunan antar tetangga. Untuk membina kerukunan antar tetangga diperlukan pergaulan yang baik dengan jalan mengindahkan kode etik bertetangga. Yang pertama yaitu robaniyah ketuhanan, yaitu ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Allah dan untuk mencari ridha Allah. 2. Akhlak ekonomi, yaitu dalam melakukan kegiatan ekonomi, kaum muslim tidak boleh meninggalkan akhlak seperti aktivitas pariwisata. Kaum muslimin tidak boleh mengizinkan membawa minuman khamr atau menjadikan rumahnya sebagai tempat berjudi serta menghalalkan yang haram lainnya. Yang ketiga, ekonomi kemanusiaan, yaitu manusia harus bekerja keras dan berkreasi untuk mendapatkan perekonomian yang baik. 4. Pertengahan, yaitu adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat. Keempat, akhlak bidang kesehatan. Karakteristik ajaran akhlakul karimah mewajibkan memelihara kesehatan dengan cara mengajak dan menganjurkan orang lain untuk menjaga kebersihan dan lingkungan, merawat kesehatan dengan berolahraga, segera mengobati jika jatuh sakit, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, misal penyakit, agar kita mau kembali ke jalan yang benar, jalan yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Beriman di sini maksudnya agar kita mau mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'an. Mengimani berarti percaya. Percaya berarti mau mengerti dan memahami lalu melaksanakan apa-apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, sehingga dengan demikian insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan melimpahkan rahmatnya, memberi kesembuhan atas penyakit yang dideritanya, dan menjauhkan kita dari diri segala mara bahayanya. Selama ini jika kita sakit, banyak hal yang kita usahakan agar bisa sembuh, seperti pergi ke dokter, minum obat, minum jamu, pijat, pergi ke tabib, atau bahkan kerokan. Itu semua adalah hal yang wajar. Itu adalah ikhtiar kita dalam rangka mencari kesembuhan. Bahkan pengobatan yang telah lama ada di dunia, seperti meminum madu pun adalah termasuk ikhtiar, dan madu adalah merupakan salah satu obat yang memang disebut Allah Ta'ala bisa menyembuhkan penyakit seperti yang tersebut dalam Quran surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi, "Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran roh bagi orang-orang yang memikirkan." Yang kelima, akhlak bidang politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintahan dan lain-lain. Karakteristik ajaran akhlakul karimah dalam bidang politik seperti mentaati pemimpinan yang benar, musyawarah, dan lain-lain. Secara nyata, Islam tidak dapat menafikan kehidupan politik karena umat Islam hidup dalam suatu negara yang telah memiliki sistem sendiri. Sejarah peradaban Islam diwarnai dengan kegiatan politik sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Bahkan Islam pernah mencapai puncak kejayaannya dalam bidang iptek karena kekuasaan dan berada di tangannya. Di setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun Islam memiliki antara politik yang bisa membuat negara itu adil. Dalam Al-Quran memang aturan politik tidak disebutkan, tetapi sistem politik pada zaman Rasulullah SAW sangatlah baik. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor mendorong masyarakatnya menjalani syariat Islam.
akhlak bidang sains modern. Sains modern adalah suatu sikap taat terhadap peraturan suatu bidang ilmu yang tersusun secara sistematis untuk menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karakteristik ajaran akhlakul karimah mengenai sains modern sangat dibutuhkan, sebab menerapkan sains modern pada seseorang membuat seseorang tersebut tetap berpegang teguh pada peraturan dan akan tergoyahkan akidahnya. Sebagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan, karakteristik ajaran akhlakul karimah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu akhlakul karimah. J. Hubungan akhlak dengan sains modern dan keadilan. Pertama, hubungan akhlak dengan sains modern. Hubungan akhlak dengan sains modern atau kumulasi dari sains-sains tradisional dari modern. Sains modern merupakan bidang ilmu yang disusun secara berasistem menurut model tertentu yang dapat digunakan untuk menenangkan segala bidang ilmu pengetahuan. 2. Hubungan akhlak dengan keadilan. Akhlak dan berbuat adil sangat erat hubungannya. Akhlak yang baik mampu berbuat adil, akhlak buruk terjadi penyimpangan hak dan keadilan. Keduanya saling berhubungan dan tarik-menarik, tidak bisa dilepaskan antara suatu dengan lainnya. Allah mengingatkan hambanya untuk selalu berbuat kebajikan dan keadilan. Karenanya berbuat keadilan itu mendekatkan diri kepada takwa. Manusia sebagai khalifah di bumi wajib menerapkan konsep akhlak dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, dalam setiap tingkah laku perbuatan manusia harus mengacu kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan akhlak dalam Islam. Perilaku dan sikap baik dalam Islam sering disebut sebagai akhlakul karimah, akhlak yang bagus. Akhlak yang baik tentu akan menyenangkan orang lain. Bukan hanya itu, akhlak yang baik justru memperindah pemiliknya. Karena itu, akhlak Islam mempunyai kedudukan dalam Islam. Beberapa yang bisa disebutkan dalam masalah ini adalah: 1. Berhubungan erat dengan iman. Akhlak yang mulia termasuk salah satu cabang keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, iman itu lebih 70 atau lebih dari 60. Yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallah, dan yang terendah adalah membersihkan gangguan dari jalan rasa malu adalah satu cabang dari iman. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa malu termasuk dalam iman. Tentunya termasuk akhlak lainnya seperti sabar, jujur, syukur, pemurah, tawadu, dan tawakal berupa akhlak mulia yang Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW perintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadi keyakinan Ahlus Sunnah bahwa iman itu bisa ditambah dan bisa berkurang. Kalau iman bertambah berarti orang tersebut melaksanakan cabang-cabang keutamaan akhlak yang mulia. Kalau iman turun berarti orang tersebut melakukan akhlak yang jelek yang tidak disenangi oleh Islam. 2. Akhlak mengangkat derajat seorang muslim setelah takwa. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan orang-orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi menilainya sebagai hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amal yang paling banyak tersebut orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah yang baik. Hadis sahih riwayat Tirmizi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat Riyadus Shalihin nomor 627 Tahqiq Qorobah dan Dokak. Dua hadis tersebut menunjukkan bahwa antara takwa dan akhlak yang mulia tidak bisa dipisahkan, atau bisa dikatakan bahwa hubungan antara Allah dan makhluknya tidak bisa dipisahkan. Perkenalkan, nama saya Sonia Nada Nur Azhari, NPM saya 1906018. Di sini saya akan melanjutkan bagian presentasi agama tentang akhlak. Bagian G. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu akhlak. Sebagai makhluk sosial, manusia yang dalam kehidupan kesehariannya selalu berinteraksi dengan sesamanya sudah barang tentu membutuhkan sebuah tata cara atau cara berkomunikasi dengan baik supaya hubungan yang terjalin menjadi hubungan yang harmonis, tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan inilah tujuan dari keberadaan akhlak.
Sebagian manfaat dan tujuan dari mempelajari ilmu akhlak adalah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntun kepada kebaikan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur cara hidup bertetangga, mengatur adab pergaulan, berbangsa dan bernegara, serta tujuan dan manfaat lain dari mempelajari ilmu akhlak akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia. Orang yang beriman dan berilmu, termasuk di dalamnya adalah ilmu akhlak, akan lebih utama daripada orang yang tidak beriman dan berilmu. Sebab dengan pengetahuan ilmu akhlak, seseorang akan lebih sadar mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan mana yang menjerumuskan kepada kesesatan dan kesengsaraan untuk dirinya. Dengan demikian, untuk seseorang akan selalu berusaha untuk bisa memilih dan melakukan kebaikan atas petunjuk Allah dan memperoleh keriduan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, ilmu akhlak menuntun kepada kebaikan. Ilmu akhlak merupakan pendorong dan pemicu yang dapat mempengaruhi diri seseorang untuk membentuk hati yang suci, baik lahir dan batin, yang akan berguna bagi sesama manusia ataupun makhluk lain. Dengan ilmu akhlak, manusia akan ditunjukkan dan diajarkan cara-cara membentuk pribadi yang mulia, menuntun kepada akhlak yang baik dan terpuji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang ketiga, ilmu akhlak menyempurnakan iman. Akhlak mulia adalah merupakan manifestasi dari kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam keterangan hadis di atas mengerjakan bahwa orang yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Yang kelima, yang keempat, memperoleh keutamaan di hari kemudian. Manfaat dan tujuan lain dari mempelajari ilmu akhlak adalah akan mendapatkan akhlak mulia. Dengan mendapatkan akhlak mulia, maka akan memperoleh derajat yang terhormat di akhir nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, artinya, tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik, dan Allah sangat benci kepada orang yang kotor, keji mulutnya dan kelakuannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, memenuhi hajat pokok keluarga. Akhlak juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan spiritual sebagaimana kebutuhan pokok yang lain, seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok yang lain. Maka akhlak merupakan faktor yang penting dalam membina dan menegakkan kehidupan keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Yang keenam, membina kerukunan hidup bertetangga. Dengan mempelajari ilmu akhlak mempunyai tujuan dan manfaat dan dapat membina kerukunan hidup bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga diperlukan budi pekerti atau akhlak yang baik. Dalam kehidupan bertetangga, sebab kerukunan hidup antar tetangga itu akan terjadi apabila setiap orang saling hormat menghormati, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan tetangga. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang membuatnya tetangga tidak tentram karena kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, membina kerukunan hidup bertetangga. Dengan mempelajari ilmu akhlak mempunyai tujuan dan manfaat dan membina kerukunan hidup bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga diperlukan budi pekerti atau akhlak yang baik, mulia dan luhur. Sebab kerukunan hidup antara tetangga itu hanya akan terjadi apabila setiap orang saling hormat menghormati, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari perbuatannya yang merugikan tetangga. Yang ketujuh, membina remaja.
Dari dulu hingga sekarang banyak sekali masalah kenakalan-kenakalan remaja seperti penyalahgunaan obat narkotika, minuman keras, narkotika, perkelahian, dan lain sebagainya. Hal ini akan disebabkan karena kurangnya atau tidak terbinanya akhlak di kalangan remaja. Yang kedelapan, membina pergaulan umum. Tujuan dari manfaat ilmu akhlak adalah membina pergaulan umum. Akhlak menempati posisi dan peranan yang penting dalam kehidupan dan tata pergaulan umum. Salah satu contoh dapat dikemukakan, setiap orang yang dapat diterima sebagai karyawan atau pekerja baik dalam perusahaan swasta maupun pemerintah adalah mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka berlakuan baik, atau dalam istilah sekarang adalah SKCK, Surat Keterangan Cakap Kelakuan. Pada orang yang berakhlak rendah akan selalu dijauhkan dari pergaulan umum. Dimanapun ia berada akan banyak orang yang tidak menyukainya. Yang kesembilan, mensukseskan pembangunan negara. Tujuan dan manfaat selanjutnya mempelajari akhlak adalah dapat mensukseskan pembangunan negara. Akhlak merupakan salah satu faktor yang wajib ada atau mutlak dalam pembangunan bangsa dan karakter bangsa secara utuh. Oleh sebab itu, hendaknya pembangunan akan lebih baik apabila pemimpin dan warganya berakhlak mulia, sehingga pembangunan negara akan sukses dan tercapai dengan baik. Yang kesembilan, mensukseskan pembangunan negara. Tujuan dan manfaat selanjutnya mempelajari akhlak adalah dapat mensukseskan pembangunan negara. Akhlak merupakan salah satu faktor yang wajib ada atau mutlak dalam pembangunan bangsa dan karakter bangsa secara utuh. Oleh sebab itu, hendaknya pembangunan akan lebih baik apabila pemimpin dan warganya berakhlak mulia, sehingga pembangunan negara akan sukses dan tercapai dengan baik. Yang ke-10, menciptakan keakraban hidup antar bangsa dan negara. Tujuan mempelajari ilmu akhlak dan manfaatnya adalah dapat menciptakan keakraban hidup antar bangsa dan negara di dunia. Apabila para pemimpin dunia berakhlak baik, mulia, dan bijaksana, niscaya masyarakat dunia akan merasakan kebahagiaan dan perdamaian. Namun, sebaliknya, apabila pemimpin dunia itu rusak akhlaknya, maka akan besar sekali kemungkinannya di mana-mana akan terjadi peperangan yang tentunya akan membawa banyak korban baik, harta maupun jiwa. Apabila akhlak mulia ini tidak dimiliki oleh para pemimpin dunia dan juga warga masyarakat dunia seluruhnya, maka akan membawa kehancuran dunia baik di darat, laut, maupun udara. Hal yang demikian ini adalah akibat dari perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, akibat pengaruh dari hawa nafsu jahat yang tidak terkendalikan. Selanjutnya, bagian H, aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak. Yang ke-1, tingkah laku manusia. Sikap seseorang boleh jadi tidak digambarkan dalam perbuatan atau tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari, tapi adanya kontradiksi antara sikap dan tingkah laku. Fitrah manusia selalu untuk berbuat baik, hanif. Seseorang itu dinilai berdosa karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, seperti pelanggaran terhadap akhlakul karimah, melanggar fitrah manusia, melanggar aturan agama dan adat istiadat. Yang kedua, insting dan naluri. Dalam ilmu akhlak, insting berarti akal pikiran. Akal dapat memperkuat akidah, namun harus ditopengi ilmu, amal, dan takwa kepada Allah. Naluri merupakan asa tingkah laku perbuatan manusia. Naluri dapat diartikan sebagai kemauan tak sadar yang dapat melahirkan perbuatan mencapai tujuan tanpa berpikir ke arah tujuan dan tanpa dipengaruhi oleh latihan berbuat. Selain itu, banyak insting yang mendorong perilaku perbuatan yang menjurus kepada akhlakul karimah maupun akhlakul majmudah, tergantung yang mengendalikannya. Yang ketiga, nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab yaitu nafsun yang artinya niat. Nafsu ialah keinginan hati yang kuat. Nafsu merupakan kumpulan dari kekuatan amanah dan syahwat yang ada pada manusia. Menurut Kartini Kortono, nafsu ialah dorongan batin yang sangat kuat, memiliki kecenderungan yang sangat hebat, sehingga dapat mengganggu keseimbangan fisik. Nafsu dapat menyingkirkan semua pertimbangan akal, mempengaruhi peringatan hati nurani, dan menyingkirkan hasrat baik yang lainnya. Nafsu merupakan salah satu potensi yang diciptakan Allah dalam diri manusia, hingga ia dapat hidup, bersemangat, dan lebih berkreatif.
Nafsu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hanya saja mengingat tabiat nafsu itu berkecenderungan untuk mencari kesenangan, lupa diri, bermalas-malasan yang membawa kesesatan dan yang tidak pernah merasa puas. Maka manusia akan mengendalikan agar tidak membawa kepada kejahatan. Yang keempat, adat dan kebiasaan. Adat menurut bahasa etimologi ialah aturan yang lazim diikuti sejak dahulu. Adat adalah suatu pandangan hidup yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang objektif, kokoh, dan benar, serta mengandung nilai mendidik yang besar terhadap seseorang dalam masyarakat. Kebiasaan adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sendirinya, tetapi masih dipengaruhi oleh akal pikiran. Pada permulaan sangat dipengaruhi oleh pikiran. Tetapi makin lama pengaruh pikiran itu makin berkurang karena seringkali dilakukan. Kebiasaan merupakan kualitas kejiwaan, keadaan yang tetap sehingga memudahkan pelaksanaan perbuatan. Lingkungan yang baik mendukung kebiasaan yang baik pula. Lingkungan dapat mengubah kepribadian seseorang. Lingkungan yang tidak baik dapat menolak adanya disiplin dan pendidikan. Kebiasaan buruk mendorong kepada hal-hal yang lebih rendah, yaitu kembali kepada adat kebiasaan primitif. Seseorang yang hidupnya dikatakan modern tetapi lingkungan bersifat primitif bisa berubah kepada hal yang primitif. Kebiasaan itu bisa timbul karena ada dalam diri pribadi seseorang itu yang dibawa sejak lahir. Kebiasaan yang sudah melekat pada diri seseorang sukar untuk dihilangkan. Tetapi jika ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menghentikannya, jika ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menghilangkan diri, ia dapat mengubahnya. Yang kelima, kehendak dan takdir. Kehendak menurut bahasa etimologi ialah kemauan, keinginan, dan harapan yang keras. Kehendak yaitu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan dari dalam hati bertautan dengan pikiran perasaan. Kehendak mempunyai dua macam perbuatan, yaitu yang pertama, perbuatan yang menjadi pendorong, yakni kadang-kadang mendorong kekuatan manusia supaya berbuat seperti membaca, menulis, mengarang, dan lain-lain. Yang kedua, perbuatan menjadi penolak, yaitu terkadang mencegah perbuatan tersebut seperti melarang, berkata, atau bertaubat. Takdir yaitu ketetapan Allah, apa yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya atau nasib manusia. Secara bahasa, takdir ialah ketentuan jiwa, yaitu suatu peraturan tertentu yang telah dibuat oleh Allah, baik aspek struktural maupun aspek fungsionalnya untuk segala yang ada dalam semesta yang mewujud ini. Garis takdir itu gaib bagi manusia. Tak seorang pun yang mengetahui takdir yang ditentukan Allah bagi dirinya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi atas dirinya esok. Yang selanjutnya, bagian I, karakteristik ajaran akhlak dalam dunia sains. Karakteristik akhlakul karimah adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu, kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomis, kesehatan, politik, pekerjaan, disiplin, ilmu, berbagai macam ilmu khusus. Jadi karakter ajaran akhlakul karimah tidak terlepas dari berbagai bidang disiplin ilmu keislaman. Bidang-bidang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akhlak bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik dalam ajaran akhlakul karimah dalam bidang kebudayaan merupakan penjelasan manifestasi akal dan rasa manusia. Ini berarti manusialah yang menciptakan kebudayaan. Karakteristik dalam ajaran akhlakul karimah dalam bidang budaya mengajarkan kepada seseorang mukmin yang soleh atau seorang mukmin yang sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam untuk melaksanakan kebudayaan dan menggali dari sumber-sumber Islam secara kafah. Karakteristik dalam ajaran akhlakul karimah dalam bidang budaya mengajarkan kepada seseorang mukmin yang soleh atau seseorang mukmin yang sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam untuk melaksanakan kebudayaan, menggali dari sumber-sumber Islam secara kafah. Yang kedua, akhlak bidang sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Karakteristik ajaran akhlakul karimah di bidang ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran akhlakul karimah dalam bidang sosial ditujukan untuk mensejahterakan manusia.
Namun secara khusus dalam bidang sosial ini, akhlak Islam mengunjungi sifat tolong menolong, saling menasehati, kesetia kawanan, tenggang rasa, dan kebersamaan. Yang ketiga, akhlak bidang ekonomi. Semakin berkembangnya dunia perekonomian, Islam sejak dulu membahas dunia perekonomian. Ini terbukti dari bangsa Arab yang melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral, spiritual, dan pemeliharaan keadilan sosial pada aktivitas ekonomi. Perekonomian sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Semakin banyak materi yang dimiliki manusia itu akan hidup bahagia, tapi di sisi lain moral Islam mengarahkan pada kenyataan bahwa hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia dan sifat materialistis. Dalam Islam, legitimasi hak milik akan bergantung dan erat sekali dan pesan moral untuk menjamin keseimbangan kehidupan. Konsep akhlak sangat erat sekali kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersangkut paut dengan halal haram. Allah menciptakan harta untuk umatnya, tapi tidak untuk disalahgunakan. Manusia merupakan perantara pemanfaatan harta yang diberikan oleh Allah, dan pemanfaatannya harus menggunakan kepentingan umat dan agama. Ada 4 nilai utama yang berhubungan dengan akhlak dan ekonomi yang berlandaskan Islam, yaitu yang ketiga, akhlak mulia akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah sarsarun, orang yang banyak bicara, mutasaddiqun, orang yang berpura-pura fasih, dan mutafakihun. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu arti sarsarun dan mutasyadikun, lalu apa arti mutafakihun?" Beliau menjawab, orang yang sombong, ujub. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk merealisasikan hal tersebut, di samping usaha-usaha syar'i, kita harus berdoa agar Allah memudahkan dan memberi hidayah, irsyad, dan taufik sehingga bisa melaksanakan di dunia dan mendapatkan yang kita harapkan di akhirat. Yang keempat, akhlak yang baik memperberat timbangan di akhirat. Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amal perbuatan pun dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, hadis sahih. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis sahih li ghairihi, ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan lafaz ini dalam musnadnya 381, Imam Al-Hakim Mustadraknya. Yang terakhir, kesimpulan dari makalah agama tentang akhlak ini yaitu akhlak ataupun budi pekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang berakhlak mulia dapat menjaga kemuliaan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu syahwat syaitonia, berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan, menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan, kerakusan, dan kezaliman. Manusia yang berakhlak mulia suka tolong menolong sesama insan dan makhluk lainnya. Mereka senang berkorban untuk kepentingan sesama. Yang kecil hormat kepada yang tua kepada yang kecil. Manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia senang kepada kebenaran dan keadilan, toleransi, mematuhi janji, lapang dada, dan tenang dalam menghadapi segala halangan dan rintangan. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia. Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang insan dan juga akan membinasakan umat manusia. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, senang melakukan kekacauan, senang melakukan perbuatan yang tercela yang akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Nabi SAW bersabda, yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Manusia yang paling baik akhlaknya ialah junjungan kita Nabi SAW, sehingga budi pekerti beliau tercantum di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang maksudnya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang agung. Sesuatu umat bagaimanapun hebat kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya, akan tetapi jika budi pekerti telah binasa, maka umat itu akan mudah binasa. Manusia yang tidak punya akhlak, mereka sanggup melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya. Mereka sanggup berbohong, membuat fitnah, menjual marwah diri dari keluarga, malah dengan tidak segan silu lagi dia menjual agama dan negaranya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.